lagi kita menyaksikan acara Kulap Kupas Ilmu Laboratorium bersama Prodia. Dan pada hari ini kita menyelenggarakan kulap kita yang ke-10 ya, Bapak Ibu Dokter. Terima kasih telah setia untuk menyaksikan kulap Kupas Ilmu Lab bersama Prodia. Perkenalkan, saya Rina dari Prodia yang akan memandu acara ini. Dan hari ini topik kita ini sangat menarik, yaitu kupas tuntas pemeriksaan laboratorium dengue gitu ya, yang memang kasusnya sedang meningkat, terutama pada saat musim pancaroba saat ini gitu. Nah, topik ini saat ini akan dibawakan oleh dokter yang pasti sudah kita ketahui bersama-sama semuanya ya, yaitu Dokter Tonang Dwi Ardianto, SPPK Konsultan, PhD, Fiskua. Apa kabar dok? Sehat selalu dok? Ji, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Matur Sehat ya nuwun. dok ya? Ji. Ya baik dok. Baik, Bapak Ibu Dokter, kita sebentar lagi akan menyimak pemaparan materi dari Dokter Tonang dan nanti apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat atau di kolom Q&A untuk nanti kita segera jawab gitu ya, Dok ya. Setelah materi atau boleh nanti pas di tengah-tengah materi nanti terserah Dokter Tonang ya, Dok ya. Baik, silahkan Dokter Tonang untuk mempresentasikan terkait dengan dengue-nya. Ji, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat sahabat sekalian. Matur nuwun Pak Rina Triana yang memandu hari ini. Sebuah kehormatan untuk hadir di acara kulap ini. Terus terang ini forum yang membuat grogi terus terang karena tentu di sini akan banyak sejawat sekalian yang sebetulnya secara pengalaman lapangan menjadi lebih daripada saya, juga rajin belajar juga begitu ya. Jadi ini nanti kita akan diskusi bersama-sama. Sambil juga akan banyak mendapat masukan juga dari teman-teman sejawat sekalian. Izinkan saya untuk share yang akan kita sampaikan. Jadi, apakah sudah dapat dilihat dan didengar suaranya ya? Jelas dan terlihat Baik, jelas. baik. Terima kasih. Izinkan sejawat kami mendapat tugas untuk menyampaikan tentang DHF dan dari sisi laboratorium ya, dan sesuai dengan bidang kita masing-masing saat ini. Dan kita coba nanti kita kupas apa yang kita ketahui sebagai perkembangan saat ini dan beberapa yang kita duga akan muncul ke depan sebagai beberapa perkembangan. Sejauh sekarang itu sudah sangat paham betul, tinggi itu dari Flaviridae yang sama-sama masih berdekatan dengan Zika virus, berdekatan juga dengan Zero fever, yang banyak itu yang kita kenal sebagai dapat menimbulkan cross reaction. Ada 4 saat ini serotipe yang kita kenal, walaupun sebetulnya pernah ada laporan tentang serotipe yang kelima, dilaporkan di Malaysia, tetapi kemudian tidak berkembang atau mungkin belum berkembang, sehingga sampai saat ini kita masih mengenal sebagai 4 saja yang kita kenal sebagai serotype dari dengue ini. Kemudian ini sejarah dengue, sejarah ini tidak perlu kita bahas banyak, ini hanya pembukaan aja menuju nanti kita bicara soal bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan dengue ini. Intinya memang sebetulnya dengue itu sesuatu yang sudah dikenal lama, sudah 2 abad ibaratnya demikian, tapi tetap saja sekarang kita masih belum mampu secara sepenuhnya itu mampu untuk menghandle ataupun menangani dengan baik adanya dengue ini yang kita masih harus selalu selalu sebut sebagai khawatir kenapa tidak segera dapat teratasi begitu. Baik. Nah, ini manifestasinya karena kita tahu memang tadi dalam satu bentuk tadi ada beberapa yang berdekatan, maka kita harus mengakui memang ada beberapa penyakit yang kadang-kadang itu menyerupai dengue ya, sejak dari yang sama-sama arbovirus, juga yang penyakit viral yang lain yang juga mirip kadang-kadang, ada yang bakterial juga ada yang sama, malaria pun dalam beberapa titik memiliki sifat demam yang menimbulkan juga situasi yang membingungkan kita terkait dengan soal dengue ini. Ini soal sebar internasional, cukup banyak dan kita termasuk daerah yang tinggi kasus dengue ini warnanya merah ya, itu perhatian kita. Ini tentang bagaimana dunia internasional mengestimasi perkembangan kasus dari dengue ini. 2019 sudah ada 4,2, 50% penduduk itu berisiko terkena ya. Ada 100 sampai 400 juta kasus diduga setiap tahun dan nggak enaknya 70% itu berada di Asia, termasuk juga di kita di Indonesia ini.
Di Indonesia sendiri sebetulnya sudah lama kita juga mengenal dan mencoba untuk menangani kasus ini. Sempat dulu begitu tinggi dan sempat kita bisa turunkan, ya sempat kita turunkan. Sehingga sekarang lama-lama kita tahu bahwa sudah dapat situasi di mana kita sudah mampu untuk menekan angka kematian rendah sekali, tetapi angka kejadian tetap tinggi. Jadi ini insiden tetap tinggi, walaupun secara kematian tetap rendah, bisa rendah. Ini kondisi sampai 2017. Menjadi hal menarik bahwa setelah kita kemarin mengalami situasi pandemi COVID, maka yang terjadi adalah situasi ini di mana kemarin kita sempat mengalami laporan yang luar biasa tentang kejadian dari dengue ini, di mana kalau kita lihat antara tahun 2023 dan 2024 itu terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Ya, lebih dari 2 kali lipat, ya, baik itu angka kejadian maupun angka kematian. Kalau ini memenuhi kriteria di dalam peraturan menteri, sudah masuk dalam kriteria sebagai KLB atau suatu wabah. Walaupun kita sepertinya agak enggan untuk menyebut wabah, sehingga kita tidak mendapati suatu apa ya, suatu tindak gerakan yang luar biasa dari kita untuk menangani masalah ini. Nah, inilah ini bicara soal epidemiologi, soal prevalensi, soal berapa besar masalah yang kita hadapi, sehingga artinya memang saat ini DB masih menjadi masalah untuk kita. Dari segi guideline, ini yang terbit terakhir dari WHO masih tahun 2009 dan sempat ada revisi di terakhir ini di comprehensive guideline ini. Nanti ini yang kita akan coba jadikan acuan kita bersama. Nah, sejawat sekalian tentu sudah juga mengakses buku ini. Ini sedikit mengenai refresh kita tentang bagaimana kita mengamati tentang siklus hidup dari virus dengue ini. Tidak kita bahas terlalu rinci, kita hanya akan menggambarkan bahwa memang di sana muncullah yang menjadi titik di mana kalau sudah terjadi perlekatan, maka dari proses nanti masuk dalam plasma dan seterusnya. Akhirnya memunculkan suatu sifat yang urutan yang sewajarnya kalau kita bicara tentang infeksi virus begitu ya di sana. Nah, di sini ada protein struktural dan ada protein non strukturalnya ini ada di NS ya. Kita pakai NS1 dan kita kenal semua karena ini yang memiliki reserve di keempat serotipe dia paling bertahan jika kita gunakan sebagai suatu acuan parameter kita. Kalau ini coba kita, maaf ya saya nggak terlalu detail karena memang kita tidak akan ke sana, maka ini saya cepat aja yang bagian depan ini. Ini suatu gambaran sederhana bahwa kalau kita digigit oleh nyamuk pembawanya, ya terutama ya Aedes aegypti, walaupun ada juga yang lain dalam populasi lebih kecil, dan dia akan membawa nanti dengue, dengue virus, dan akan memicu nanti proses di makrofag seterusnya, sampai akhirnya dia akan menimbulkan permasalahan di mana akan jadi kerusakan dari membran kemudian dan akhirnya menimbulkan kondisi yang tidak kita harapkan. Nah, kalau kita gambarkan secara skematis dari adanya gigitan nyamuk itu ada yang kemudian adalah low, artinya tidak sampai menimbulkan kondisi viremia, misalkan karena nyamuknya itu strainnya pas yang virus yang dikandung itu strainnya pas tidak strainnya itu pas tidak yang memberikan efek berat begitu. Ada juga karena resistance host yang kuat, mungkin dia sudah punya antibodi yang kebetulan sesuai, ya, yang homolog begitu, netralisasi antibodinya. Juga karena mungkin tubuh kita merespon dengan baik dengan memberikan respon respon innate yang kuat sehingga bisa menahan tidak terjadi viremia. Nah, kalau itu terjadi maka biasanya akan terjadi kondisi yang subklinis ataupun klinis akan terjadi yang sifatnya adalah ringan saja. Kalau yang moderate itu yang bisa menimbulkan kondisi sebagai demam dengue, fever, demam dengue. Tapi tidak sampai demam berdarah. Yang demam berdarah itu adalah kalau nanti kita mendapati situasi di mana strain virulensi dari strain virusnya itu tinggi dan tubuh kita juga tidak cukup kuat, ya ada risiko terjadi enhancing antibody oleh karena heterolog, ya, dan ada juga adanya respon yang lambat dari innate kita maka memunculkan kondisi DAF. Nah, seperti inilah jadi. Maka memang sebetulnya kasusnya banyak, kita sudah bisa menekan angka kematiannya rendah, tapi belum bisa mengendalikan angka kejadian tetap tinggi tadi, begitu. Nah, ini sebagai gambaran singkat bahwa dalam dengue itu adanya antibodi tidak selalu berarti memberikan proteksi, karena pada saat tubuh kita belum punya antibodi dan kita terkena atau terinfeksi dari virus dengue ini, maka terjadi adalah justru kondisinya akan ringan, kondisinya akan ringan, ini ringan, ya. Tetapi kalau nanti kita kena ya pernah kena virus, kemudian kita punya antibodi, ya punya antibodi, kebetulan yang masuk infeksi lagi itu adalah yang serotipenya sama. Nah, kita kuat menahan. Nah, masalah ini bisa kita hentikan virus tersebut.
Tapi kalau kita sudah memiliki antibodi, hanya kebetulan kena virus lagi dari serotipe yang berbeda. Nah, ini yang bisa memicu terjadinya namanya ADE, antibody dependent enhancement, sehingga juga akhirnya menimbulkan situasi yang berat, kondisi yang berat. Ini yang kita lihat di lapangan sebagai berat seperti ini. Jadi sebenarnya memang banyak tetap ringan, tapi ada satu dua yang menjadi berat oleh karena situasi yang heterolog dengan low affinity dengue antibody sini. Ini kita gambarkan di slide berikutnya, kita gambarkan yang lebih skematis. Jadi kalau ini pada infeksi primer, maka sel T yang masih naik itu akan berespon dengan baik sehingga kita biasanya terjadi infeksi yang ringan. Ringan. Pada saat terjadi infeksi sekunder ya oleh heterolog serotipe yang berbeda ya maka akan terjadi nanti antibodi yang kita punya itu sifatnya hanya parsial. Karena parsial maka dia menjadi low affinity, dia tidak mampu untuk menghentikan, dia tubuh justru terpicu untuk memberikan respon yang kuat. Nah, terjadilah kondisi yang tidak kita harapkan karena bisa terjadi suatu kondisi cytokine storm yang berat. Ini yang kita hindari di sini ini. Kalau misalnya sudah pernah kena 2 kali, nanti yang ketiga dan keempat itu berarti kan pilihannya tinggal akan ketemu nanti dengan serotipe yang mungkin berbeda. Dengan kita sudah punya 2 antibodi dengan 2 serotipe, maka datangnya serotipe yang lain ini biasanya cenderung untuk tidak sampai berat. Ya, tidak sampai berat, tidak seberat kalau kita pas dapat yang kedua, ya kedua di mana kemudian terjadi respon yang berat. Jadi yang jadi seperti ini gambaran terakhir di jurnal tahun 2022 seperti ini. Dari segi klinisnya, kalau kita lihat nanti ada sejak dari dia mengalami febrile, nanti juga bisa masuk fase akut di mana dia mengalami proses kritis, ya. Febrilnya itu 2 sampai 7 hari, hari ke hari ke-7, dan nanti ketiganya adalah sekitar di hari kelima, hari ketiga sampai hari kelima bisa kritis, dia mengalami risiko kebocoran, dan nanti setelah itu dia akan mengalami proses konvalesen penyembuhan. Nah, ini yang posisi kita, biasanya orang laboratorium adalah bekerja di sini ini untuk membantu deteksi lebih awal, lebih dini, agar ada nanti tata laksana yang spesifik dan efektif, dan nanti kita ikut mengawal juga pada saat mengalami fase akut untuk memonitor risiko terjadinya proses kebocoran ini, dan nanti akhirnya kita juga melakukan proses monef di belakang untuk memastikan bahwa telah melewati fase kritis dan pasien akan menuju ke posisi konvalesen. Itu yang kita lakukan seperti ini ya. Nah, ini yang kita baca di dalam buku di WHO yang revised tadi. Secara umum mudah seperti ini yang kita lakukan sebagai sebagai apa istilahnya itu sebagai panduan kita yang di WHO ya seperti yang kita lakukan. Ya. Kemudian misalkan ada dengue virus infection, ada yang asimptomatik, ada yang simptomatik. Kalau yang asimptomatik biasanya tidak terdeteksi sehingga kita mungkin lolos dalam arti kita tidak sampai harus ikut terlibat untuk mengurusi itu ya karena tidak sampai ke kita. Kalau kita mungkin bekerja di laboratorium yang bukan di rumah sakit, maka mungkin kan kita jarang yang mendapati orang yang asimptomatik. Tapi sebenarnya juga dapat terjadi suatu saat nanti ada suatu terjadi dia merasa tidak masalah, kita periksa kita di lab di luar rumah sakit, ternyata dia ada kecenderungan terjadinya leukopenia dan trombositopenia, kita akan curiga. Jangan-jangan ya, kemungkinan dia kena infeksi virus yang satu kemungkinan adalah dia kenanya di dengue. Itu juga dapat terjadi juga. Perhatian kita. Nah, kalau yang simptomatik, maka akan kita lihat nanti ada yang arahnya itu memang mengarah ke infeksi viral apapun kan bisa menimbulkan kondisi fever ya, tapi tidak bisa kita pastikan apa sebabnya. Bisa juga dia mengalami satu proses dengue fever, demam dengue dulu. Demam dengue itu kalau nanti dia tanpa perdarahan ya jadi demam dengue saja ya, atau kadang ada suatu perdarahan tapi yang tidak khas begitu ya. Sebaliknya ada juga ini yang menjadi DF, DF itu berarti dia setelah mengalami proses plasma leakage, kebocoran di plasma. Ada yang bisa dilewati tanpa sampai terjadi shock, ada juga terpaksa sampai mengalami shock sebagai suatu dengue shock syndrome. Bahkan ada juga terjadi nanti bahwa kondisinya begitu berat sehingga masuk ke suatu expanded dengue syndrome atau isolated organopathy, jadi suatu kerusakan organ yang mungkin sampai ke titik menjadi gangguan di fungsi organ tertentu, maka inilah kondisi terberat dari dengue yang tidak kita harapkan. Bagian ini. Kalau kita lihat dari sisi bagaimana mengklasifikasikannya secara yang kita pegang selama ini sampai saat ini dari ini. Jadi ini ada sisi di mana ada DF, ada demam dengue fever,
ada dengue emergency fever yang grade 1, 2, 3, 4, walaupun sekarang 1, 2, 3, 4 ini ada yang mengusulkan dirubah menjadi hanya menjadi 1, 2 dan langsung shock syndrome, tapi kalaupun kita menjadikan 4 ini yang kita pakai seperti ini pemilihan kita ya. Jadi kalau yang dia itu yang betul-betul tidak ada bukti terjadi plasmodium yang masih dengue fever. Ini contoh yang ada di laboratoriumnya seperti ini, apa parameter laboratoriumnya ini ya, seperti ini. Nah, kunci kita tentu adalah kita lihat tentang bagaimana terjadi leukopeni, trombositopeni, dan terjadi peningkatan dari hematokrit ya, setelah 5-10% dari kondisi yang normal. Sekali lagi tanpa suatu bukti dari terjadinya kebocoran plasma. Masuk di DF tipe 1, maaf, level 1, grade 1, kalau sudah mulai muncul bukti adanya plasma likid walaupun masih dalam bentuk mungkin ringan. Kita ada petiki misalkan begitu ya. Itu trombosit rata-rata masih di bawah sampai di bawah 100.000 gitu ya. Kalau nanti yang DF2 sudah diikuti terjadinya perdarahan spontan dengan hematokrit sudah naik lebih 20%. Nanti sudah kalau sudah sampai ke grade 3 sudah berat, yang sudah mulai terjadi nanti kegagalan dari sirkulasi, ya ini sudah mungkin pulsasi yang melemah dan ada kondisi hipertensi, ya, maaf hipotensi dan seterusnya. Ini kalau udah yang ke D4 itu yang paling berat itu sudah mengarah ke dengue shock syndrome dengan situasi yang sangat berat. Dua ini sudah beri tanda bintang karena dua inilah yang berisiko besar masuk ke kondisi yang dengue shock syndrome. Ini dari sisi klinis seperti ini. Nah, kalau kita coba sekarang lihat mencoba dari sisi awal dulu kita, artinya dari sisi kita mendeteksi di awal sebelum kita terlanjur masuk ke fase yang cenderung berat itu, maka ini yang kita lakukan dengan mencoba melihat bagaimana perubahan atau pergerakan dari adanya penanda marker dengue ini. Di awal tentu kita tahu ada infeksi dari virus, ya ini saya ambil dari tahun 2010, yang gambar ini nanti yang tahun 2000 lebih baru nanti ada saya slide berikutnya. Ini tuh sederhana dulu aja. Jadi ketika masuk infeksi tentu akan ada infeksi virus, di mana akan mudah terjadi suatu viremia. Kalau ada viremia berarti nanti akan kita lihat bisa dicek baik menggunakan molekuler ya dengan RT-PCR. Bahkan juga mungkin bisa katakan juga ada isolasi, tapi itu bukan suatu para pemeriksaan yang dapat kita lakukan karena memerlukan dukungan lab dan dukungan alat. Kita mengandalkan kemudian dengan NS1 sebagai antigennya. Antigennya ini yang kita jadikan suatu unggulan kita untuk dapat mengeceknya. Ya, nah di samping waktu itu NS1 diduga bisa sampai hari ke-6, hari ke-7 dalam pandangan tahun tersebut ya. Jadi sedikit ada sedikit perubahan nanti pada sisi di perkembangan berikutnya. Ya, nah, kita tahu kemudian setelah melewati fase akut maka akan memunculkan nanti respon tubuh kita membentuk adanya IgM yang segera turun setelah melewati fase konvalesen, dan IgG yang kita harapkan akan bertahan panjang sebagai suatu bentuk antibodi. Walaupun seperti saya sebutkan tadi bahwa antibodi pada dengue ini ada risiko untuk mengalami suatu partially specificity, jadi spesifitasnya itu parsial karena dia berbeda serotipe yang itu berisiko menimbulkan respon yang berat tadi. Nah, di tahun 2010 seperti ini, tahun di 2020 ini sedikit coba digambarkan dengan cara lebih mendekati bahwa pada sisi kita bicara NS1 itu diperkirakan hanya bertahan sampai sekitar hari kelima, di hari kelima, ya viremia termasuk juga nanti NS1-nya, gitu ya. Walaupun memang antara viremia dan NS1 itu bisa saja sedikit tumpang tindih. Kalau viremia itu kita ukur dengan PCR, dapat terjadi nanti PCR masih terus bertahan oleh karena masih ada sisa dari virus begitu. Ya seperti waktu kita bicara COVID kemarin. Nah, yang NS1 ini adalah tentu dia menggunakan sisi antigennya. Nah, tentu biasanya dia bertahan lebih lama daripada bertahannya PCR-nya di sana. Oke. Nah, di saat yang sama kita juga mulai melihat nanti munculnya IgM maupun IgG. Sama dengan tadi, IgM itu muncul, naik, dan dia akan mulai turun di masa konvalesen. Setelah IgG-nya yang bertahan lama tetap naik. Ini sampai di pemahaman seperti ini. Di sana mulai muncul juga nanti konsep mengenai memori, selfie memori maupun selfie memori. Ini dikaitkan erat dengan soal bagaimana kerja vaksin. Itu nanti kalau di slide agak belakang kita sedikit mengenai kerja vaksin tersebut. Begitu. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat bagaimana kita mencoba mengevaluasi atau mencoba menilai kinerja dari parameter-parameter yang untuk dengue ini, maka pertama adalah kita bicara tentang sebenarnya kalau boleh yang ideal untuk suatu dengue test itu adalah yang mampu membedakan ya dengue secara spesifik dengan yang lain, misalkan dibanding malaria,
leptospirosis, typhoid maupun chikungunya juga sebenarnya bisa juga dengan Zika virus atau yellow fever itu kalau bisa juga bisa terbedakan dengan jelas begitu. Dan highly sensitif pada saat fase akut, ya hasilnya cepat, biayanya terjangkau, gitu ya, mudah dilakukan dan dapat digunakan pada suhu yang relatif bisa digunakan di banyak tempat, gitu ya. Karena kalau hanya harus di suhu dingin itu mengurangi ke mengurangi kemudahannya untuk digunakan di banyak tempat tadi, begitu ya. Ini bicara kalau kita bicara soal idealnya dignitas untuk kepentingan klinis, artinya di rumah sakit. Kalau kita bicara kepentingan diagnosis dini secara efektif di lapangan atau epidemiologis atau surveillance, memang beda. Kalau surveillance itu intinya kita berusaha untuk dapat mencari suatu tes yang dapat segera memberikan hasil yang positif, ya, segera setelah adanya gejala atau kalau bisa bahkan lebih awal lagi. Harapan kita begitu. Spesifitasnya tinggi, kemudian kalau bisa dapat menentukan serotipe yang mana. Karena serotipe ini menentukan juga bagaimana sifat keganasan atau severity-nya dan juga nanti memberikan wawancara pada kita tentang apa yang menjadi dominansi dari seroprevalensinya di daerah tersebut begitu. Di second priority adalah mampu membedakan antara yang primer dan sekunder, karena tentu akan ada beda. Kalau yang primer tadi cenderung untuk ringan, sebenarnya yang sekunder itu ada risiko menjadi berat kalau ketemu yang heterolog tadi, gitu ya. High throughput, capacity, dan long shelf life itu harapan harapan indahnya seperti itu sana. Oke, baik. Ada juga misalnya nanti terkait dengan soal di evaluasi vaksin, tapi vaksin yang kita bahas nanti di belakang, tidak kita bahas sekarang ya. Nah, ini sedikit rangkuman, kalau nanti akan dibaca lebih detail, ini tulisnya kecil-kecil, tapi memang ini mencakup advantage maupun limitation dari berbagai diagnostic tech untuk dengue, ya, sejak dari yang menggunakan viral isolation, RNA detection, dan antigen, ya, sampai yang menggunakan serologis, ya, di IgM, IgG-nya, ya. Ini dapat digunakan bagaimana keunggulan dan bagaimana juga kekurangan, hampir mirip dengan beberapa kondisi infeksi yang lain ketika kita membuat pembedaan antara yang sisi molekuler, sisi yang sifatnya menggunakan antigen, dan sisi menggunakan antibodi. Kurang lebih hampir sama, ya, dalam cara kita memahami. Hanya dalam hal ini memang ada suatu kekhususan tadi itu, karena kita tahu bahwa adanya temuan IgGM tidak berarti sepenuhnya dapat melindungi. Nah, tadi itu ada risiko terjadinya proses yang heterolog tadi. Ini yang kita pegang. Kalau yang lain sebetulnya kurang lebih sama dengan infeksi yang lain, bagaimana membedakan antara yang molekuler dan menggunakan antigen dan menggunakan antibodi. Ya, begitu ini. Oke, baik. Nah, ini saya ambil dari buku yang lama tadi, 2010 tadi. Nah, dia menggambarkan waktu itu bayangannya adalah ada berapa metode pemeriksaan yang sifatnya direct maupun yang indirect ini. Di bawahnya ada urutan mengenai ini spesifitas. Yang paling spesifik adalah virus isolation dan genome detection, antigen itu udah lumayan spesifik. Kalau yang IgG itu saya kurang begitu spesifik kan. Tapi dari segi kemudahan dilaksanakan maka ini lebih mudah, opportunity lebih tinggi. Kalau mau melakukan virus isolation itu butuh tempat, butuh alat sebagainya kan. Ini yang tidak mudah. Lah, antigen detection itu tengah-tengah. Artinya dari segi spesifitas dia lumayan baik, ya. Dari segi kita kemudahan juga cukup baik. Sehingga ini memberikan ruang bahwa antigen detection ini cukup memenuhi harapan dari beberapa sisi begitu. Oke. Ini yang muncul tahun 2021 hampir sama sebetulnya, ternyata perkembangan tidak terlalu banyak dari 2010 ke 2021. Ini bicara soal spesifitas sama dengan tadi, ya, sama dengan tadi juga. Nah, sekali lagi memang bahwa antigen detection adalah yang di tengah-tengah, artinya itu baik spesifitas maupun kemudahannya cukup dapat diakomodasi, ya, dibanding kalau serologi ini tentu mudah dilakukan tapi dari sisi spesifitas masih ada risiko untuk mengalami suatu cross reaction gitu ya. Baik. Nah, ini kalau kita mencoba hanya membandingkan antara kelompok yang sifatnya itu virus and virus product detection, ya, ini ya baik baik secara isolasi virus dan ada PCR maupun juga dengan NS1 yang kelompok atas ini kan di sini, ini tentang metode dasar metodenya dan ini tentang dibutuhkan berapa waktunya gitu ya. Ini yang serologi baik yang pada posisi akut maupun pada posisi konvalesen gitu ya. Ada IgM atau IgG dilakukan di sini dengan tingkat kemudahan tentu relatif lebih mudah. Hanya dia perlu waktu ditunggu lebih lama untuk dapat dilakukan pemeriksaan, sehingga kalau kita tidak hati tentu kita akan mengalami situasi ketika dia harus melewati fase akut dan kita
masih menunggu hasil dari serokonvalesenya. Nah, maka ini harus merupakan suatu bentuk yang kita kolaborasikan di antara keduanya. Nah, ini yang identitas yang urutan yang kita dapat di jurnal bahwa urutan mudahnya seperti ini. Pertama kita bicara tentang apakah ini kalau mau mau serius betul PCR atau NS1 atau IgM. Begitu yang kita lakukan. Kalau salah satu ini dia ternyata jawabannya iya, maka dia masuk ke suatu titik untuk perlu kita konfirmasi bagaimana EKG ini karena setelah laboratorium dia sudah jelas akut ya. Nanti kita teruskan dengan fase berikutnya kita lihat bagaimana dengan IgG-nya. IgG-nya itu untuk mencoba memilah ini yang masih probable primary tinggi atau dia sudah probable secondary tinggi. Karena sekali lagi tadi antara primary secondary itu ada risiko yang dapat muncul yang membedakannya. Ya. Kalau misalnya ternyata yang diperoleh adalah tidak cukup tidak cukup kuat gitu ya, tidak cukup kuat ya, di mana IgM-nya hanya hanya ini kalau bagus kan IgM-nya itu dilakukan 2 kali ya untuk melihat betul-betul mantap ya dengan jarak waktu 6 hari begitu kan. Ya kalau misalnya kita cuma punya satu IgM saja yang positif atau reaktif, maka ini kita harus hati-hati ya. Kalau misalkan pertama dia masih masih belum memberikan hasil yang mantap betul, maka kita harus menduga dulu mungkin dia baru saja kena gitu ya sehingga EGM sudah lemah nanti berikutnya diulang sudah tidak muncul lagi kan begitu ya. Kalau ternyata ini tidak kita dapatkan juga hasil itu, kita harus hati juga mungkin dia sudah mengalami juga serokonversi tapi dari IgG, dari IgG-nya, dari IgG yang mengalami serokonversi. Dia sudah muncul IgG ya, berarti dia sudah kemudian besar dia adalah acute flavivirus, jadi bukan dengue, tapi muncul dalam bentuk suatu flavivirus yang bukan dengue sebetulnya. Gitu ya. Jadi kalau ternyata dia juga tidak ada sel konversi dari IgG-nya dan sama-sama tidak muncul gitu kan ya. Nanti kita lihat bagaimana dengan apakah misalnya kita tahu pada akhirnya setelah ditunggu lama gitu maka IgG-nya juga muncul. Nah, kalau sudah begitu munculnya lama barangkali itu adalah suatu plagivirus tapi sudah tidak fase akut sudah lama yang ini masih sama-sama belum kita pastikan betul ini dengue. Jadi kalau yang ini jelaskan dia memang jelas ada PCR-nya atau NS1-nya atau ada serokonversi IgM yang kemudian dibuktikan dengan juga adanya IgG-nya. Nah, dia baru yakin ini adalah suatu bentuk dengue. Begitu. Okay. Ini ini waktu di buku masih seperti ini, di awal bukunya yang sudah agak lama tadi. Nah, sekarang adalah perkembangan kemudian. Nah, karena kemudian kita tahu bahwa ini masih masih mulai memasukkan sisi secondary dan primary tadi. Kalau di depan tadi kita baru bicara kalau primary kan IgG-nya bertahan, IgM-nya turun begitu. Nah sekarang pada secondary, maka kita lihat bahwa IgM-nya itu naiknya akan lebih rendah daripada waktu akut, maaf waktu primer. Karena tentu di sini sudah muncul suatu IgG yang membuat respon IgM-nya tidak sekuat waktu di primary infection ini. Ya, maka dia lebih rendah. Nah, IgG-nya dia lebih tinggi lagi karena sudah ada proses IgG sebelumnya ketambahan infeksi berikutnya dia naik. Walaupun tadi itu kalau pas ketemu yang sifatnya heterolog maka sifat IgG juga menjadi parsial atau menjadi low affinity yang itu juga berisiko terjadinya ADE tadi. Ini yang kita khawatirkan seperti ini gitu. Di jurnal yang lain ini 2010 di jurnal 2017 ini lebih diperjelas lagi di sana mulai memasukkan unsur mengenai ada NS1. Tadi di 2010 ini Anderson masih dibandingkan dengan virus isolasi RNA ya karena belum cukup dipegang betul. Nah, di yang 2017 ini dia sudah mulai mendasarkan bahwa penggunaan dari NS1 sudah cukup mewakili ya kalau memang dilakukan dengan baik maka ini di primary NS1-nya naik hampir mengikuti viremianya dan langsung NS1-nya bergerak lambat untuk turun. Itu begitu di fase yang primer seperti ini. IgM muncul tinggi, turun. IgG muncul tinggi sekali. Nah, waktu yang kedua dalam jurnal ini disebutkan bahwa viremia maupun S1 itu bertanya cepat karena sudah ada satu situasi adanya IgG. Ya kan? Hanya di sekitar IgG tadi sekali lagi adalah yang heterolog, artinya terjadi low affinity, maka berisiko terjadi suatu proses serangan DF yang serius, bisa terjadi suatu dengue shock syndrome di sini. Ini yang dipandang terjadi waktu di 2017. Dari sana pula kemudian memunculkan suatu upaya untuk mengajukan bahwa bisa jadi kita bisa menggunakan antara adanya IgG dan IgM itu untuk mengklasifikasikan sebagai early primary infection
atau late primary, late secondary ataupun late secondary. Ini dilihat dari bagaimana dapat deteksinya IgM dan IgG-nya. Oke. Ini misalkan kalau dia tidak ada IgG, nggak ada IgM, tapi NSB-nya tinggi. Nah, kemudian bisa adalah satu acute primary kan begitu. Jadi kalau ternyata late primary tentu sudah tidak ada lagi NS1, ya mungkin sudah berganti dengan IgM, tapi IgG-nya mungkin belum muncul, sudah muncul atau sudah muncul tapi masih rendah. Sebenarnya kalau dia di secondary, kita tahu maka adanya NS1 sudah sekali juga NS1 juga ada, tapi IgM juga ada walaupun mungkin rendah, IgG juga sudah ada kan begitu. Nah, kalau sudah masuk nanti di level yang late secondary infection, maka yang kuat tinggal IgG saja, sementara NS1-nya sudah terlewati. Ini begitu. Ini yang pandangan waktu itu dalam mencoba mengklasifikasikan, karena sekali lagi mengklasifikasikan primer sebenarnya itu menjadi penting pada dengue untuk memprediksi adanya risiko terjadinya proses yang berat gitu, yang ditunggu seperti itu sana. Oke. Nah ini baik. Nah lanjut lagi sekarang. Nah ini yang di 2021 ada yang menyusun menyusun suatu guideline yang lebih lebih straight ya, lebih 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 langsung gitu ya ke ke, ke sasarannya. Nah, ini ada kita bagi, dia membagi pada tidak 5 hari tapi 3 hari. Kalau itu kejadiannya demamnya itu kurang di 3 hari, gitu kan, maka saran dia adalah RT-PCR atau NS1. Ya, kalau nanti ternyata dia dia positif, ya sudah dia positif, yakin deh. Kalau ternyata dia negatif, kita masuk dulu ke baru deteksi adanya GM. IgM, dengan ya IgM. IgM-nya positif, oke jelas. Tinggi. IgM negatif, deteksi lagi dengan menggunakan IgG. Maaf, diulangi IgM lagi tapi dengan diberi jarak 2-4 hari. Dengan 2-4 hari. Dia akhirnya positif, ya jadi positif. Kalau ternyata dia negatif, ya berarti dia negatif, bukan infeksi dengue. Gitu ya. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka pilihannya adalah langsung deteksi IgM. Tidak perlu NS1 lagi. NS1 lagi. Kalau nanti dia positif, ya positif dengue. Kalau dia negatif, kita baru ngecek ada tidak NS1-nya. Ya, kok menjadi kok NS1 ya? Ya karena dia berpikirnya siapa tahu memang itu IgM-nya belum muncul kan NS1-nya masih tinggi. Karena NS1 masih tinggi, maka dia belum muncul karena belum jadi ini adalah yang sifatnya adalah primary infection di mana NS1 bertahan lebih lama daripada waktu yang secondary infection tadi. Begitu. Kalau jelas ini negatif, baru kita katakan dia memang betul-betul negatif. Nah, ini yang diajukan di tahun 2021 seperti ini. Cara memilahnya begini. Nah, di Desember 2023 kemarin dari WHO ada ya merilis seperti ini sebagai bahan. Maaf ini saya apa adanya, jadi kalau kecil karena memang desain hurufnya juga kecil, mohon maaf mungkin di layarnya sewat, moga-moga masih bisa terbaca ya. Nanti filenya dapat kita share supaya lebih lebih jelas ya lebih jelas. Baik. Kalau ada dugaan suspected case-nya, maka kita akan lakukan itu dengan melihat bagaimana bagaimana ini kalau dia lima hari atau kurang, oh ini 5 hari atau kurang, ya maka dia menggunakannya RT-PCR ataupun NS1. Kalau positif sudah confirm dia. Nah, confirm suatu dengue bila mana diperlukan dapat teruskan dengan RT-PCR yang sifatnya serotyping ya untuk mendapatkan serotipe yang mana. Kalau dia negatif, ini oke, dia yakin dia negatif, begitu bahasanya begitu. Yang di dalam PAU 2023 itu seperti ini. Kalau ternyata nanti dia sudah hari ke-6 dan seterusnya, maka dia langsung menggunakan nanti di IgM. Kalau IgM-nya negatif, dia langsung negatif. Kalau IgM-nya positif, ya dia baru dicek. Ada tidak kemudian ini suatu suatu kemungkinan yang lain dengan menggunakan namanya IgM diversity diagnosis, misalkan ke arah Zika atau ke arah yellow fever. Kalau ternyata ini hasilnya positif, nah ini berarti kemungkinan dia lebih ke flavivirus ya, belum tentu dengue tapi sifatnya adalah flavivirus. Ya. Kalau dia ternyata di diversity diagnosis IgM tadi dia sudah negatif, maka dia baru masuk ke kemungkinan ada suatu dengue. Itu begitu yang muncul di tahun 2023 Desember kemarin seperti ini. Nah, ini adalah kita bicara mengenai bagaimana mendeteksi di awal tentang bagaimana menegakkan dosis bahwa ini adalah suatu infeksi dengue. Kita belum bicara tentang apa ya me, apa namanya mencari misalnya keparahannya sebagai kita belum sampai ke sana. Ini baru kita masuk ke titik ini. Nah, dalam proses nanti kita memonitoring perjalanan penyakit dari dengue ini, maka satu hal yang sering ditanyakan para klinis adalah ketika kita mendapati trombositnya turun. Ini pertanyaannya menjadi menarik karena kalau sudah turun ini
ini harus segera transfusi atau tidak begitu. Nah, saya mencari ada suatu paparan yang menarik waktu itu disampaikan dalam satu forum, ada namanya immature platelet fraction. Ada beberapa alat yang memberikan data tentang ini, walaupun tidak semua alat memberikan data ini. Itu adalah kalau nanti immature platelet fraction-nya itu tinggi, sebetulnya yang terjadi adalah ada yang trombositopeni itu lebih karena konsumsi atau distribusi meningkat. Misalnya karena mungkin ITP, mungkin dengue, begitu kan ya, artinya prosesnya di periferi. Ya, itu kalau IPF-nya tinggi. Kalau trombositopenia tetapi IPF-nya rendah, itu memang berarti masalahnya memang di produksinya, di susun tulangnya masalahnya, gitu kan. Nah, Nah, maka kalau ini kita bicara pada data ini, kita bisa mengatakan bahwa, oh maaf, saya belum saya sampaikan ya, lupa ya. Ini yang saya sebut tadi ya, mengenai image pattern version tadi ya. Jadi, kalau dia meninggi, berarti masalahnya di perifer, terus itu penianya. Kalau dia rendah, berarti masalahnya di susun tulangnya, begitu. Nah, ini ada beberapa center yang memberikan angka-angka yang tidak sama, ya, tidak sama tentang berapa batasan IPF ini yang rentang normanya begitu. Tapi prinsip dasarnya adalah kalau kita lihat dalam posisi tadi mengenai dingin, maka kita lihat kalau IPF-nya tinggi, aktivitas trombositnya berarti masih tinggi, maka kita berharap sebenarnya akan muncul kemudian ada peningkatan produksi dalam beberapa jam ke depan. Dan begitu harapan kita. Walaupun saat itu trombositopeni, ya kita yakin bahwa kalau trombositopeni itu IPF-nya masih tinggi, oh berarti ini sebenarnya susun tulangnya masih oke. Masalahnya di perifer mungkin ada konsumsi maupun adanya uh, apa uh, 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 destruksi yang meningkat sekarang. Nah, kalau misalkan kita dapatkan pada dengue, kemudian ternyata terjadi trombositopenia yang rendah. Tapi kalau kita yakin memang bahwa sebetulnya IPM-nya masih tinggi, maka kita menghindari untuk transfusi. Nah, transfusi apapun tetap memiliki risiko yang kalau bisa kita hindari kalau tidak terpaksa kan kita. Maka kalau kita bisa dapat data IPF, kita bisa bantu mengatakan bahwa ini rendah, tapi ini arahnya ke konsumtif bukan karena masalah susun tulang. Maka kita tunggu dulu nanti dia IPF-nya akan segera menggantikan trombositnya menjadi naik lagi begitu. Tentu ini satu sisi saja, ini baru dari sisi produksi. Kita tentu juga sebenarnya juga bagaimana sisi di klinis misalkan mengenai apakah sudah mengarah ke didimer ya misalkan atau ke PTP misalkan itu adalah kita soal di perifer. Jadi dalam hal kita bicara produksi adalah IPF tadi menunjukkan oke kalau dia tinggi nanti kita akan berharap segera akan pulih lagi trombositnya. Ini yang disampaikan waktu itu bahwa kalau kita gunakan cut off 10%, maka selama IPF masih di atas 10%, maka kita yakin nanti pada akhirnya trombosit akan naik lagi. Ini pada hari ketiga dia rendah sekali trombositnya, hari keempat dia mulai naik, hari kelima dia mulai naik. Ini yang di follow up waktu di seorang pasien DG. Ini juga ada contoh, ya, ada contoh juga. Ini jadi ini rendahnya justru di hari ke-6 dia baru mencapai rendah sekali, tapi sekali lagi karena IPF-nya tinggi, maka kita yakin dia akan juga akhirnya akan kembali memulihkan jumlah trombosit itu begitu cara ini. Nah, inilah gambaran kita untuk kita bicara tentang terkait dengan soal bagaimana mendeteksi dan satu contoh kecil mengenai bagaimana kita mencoba untuk memonitoring perjalanan dari tinggi yang terkait dengan risiko untuk jadi masalah berat oleh karena bocoran plasma tadi. Tentu ya ini tidak berarti hanya cukup ini tidak. Ini hanya menilai soal produksinya. Tentu bagaimana di perifer klinis tetap kita perlukan untuk membuktikan memang misalnya bahwa kebocorannya masih terjaga misalkan ya. Belum sampai terjadi misalkan kebocoran membuat nanti terjadi tekanan putih itu udah soalnya lagi kan ya. Sudah hal yang harus kita perhatikan juga kan begitu kan. Mungkin sudah ada terjadi mengarah ke DIC itu tentu di sisi perifer. Dari segi bicara tentang prognosis ke arah perbaikan trombositnya kita bisa gunakan dengan IPF ini. Betul ya. Baik, Jawat ini soal sedikit mengenai saya mencoba ada satu contoh sederhana kasus ini ya. Ada yang hari kedua kita dapati seorang laki-laki 19 tahun dengan kondisi ada leukopeni, ya, ada juga trombositopeni, ya. Kemudian yang kita lihat, kita lihat hari kedua, dia sudah walaupun B-nya 13,5 dengan hematokrit 40, mungkin 40 ini sudah mulai naik, tapi belum naik sekali begitu ya, belum naik sekali, maka dia reaktif NS2-nya. Ini di hari kedua. Sebaliknya ada kasus lain, hari kedua juga, Febris, ya, dengan kondisi hemoglobin hematokrit sudah 41%, trombositnya mirip 43, tadi ini 50, ya, leukositnya lebih rendah lagi, bahkan lebih leukopeni lagi, begitu, lebih leukopeni lagi, dan kita lihat di sini absolute lymphocyte count-nya itu rendah, sudah rendah, gitu ya, rendah.
Tapi ternyata kalau kita cek betul nanti di NSB-nya non reaktif. Jadi kita tetap juga tidak boleh mengatakan bahwa kalau ada kondisi leukemia itu seperti ini pasti dingin. Tidak juga ternyata. Tidak juga ternyata. Karena juga ternyata memang dia adalah yang lain, bukan karena NSB. Jadi berarti juga NSB memiliki juga sifat spesifiti yang baik karena bisa juga memisahkan mana yang sebetulnya bukan dingin. Gitu ya. Oke. Nah, di hari ketiga, contoh, ini kita temui ada kasus hemoglobin sudah 18,1, ini sudah mengarah betul ke hipokonsentrasi ya, naik sudah, limfosit sudah rendah, dan memang terbukti dia memang NSB-nya, nah, ini limfosit tinggal 500 gitu ya, 500, dan ini kita lihat bahwa dia sudah reaktif untuk NSB-nya, sementara untuk IgG-nya dia belum. Ini tentu masih betul sesuai dengan teori, berarti kan benar pada saat itu pasti hari ketiga kan gitu kan sehingga IgG-nya belum muncul. Nah, kemudian bisa juga dia berarti adalah yang sifatnya primer karena dia belum kita dapati belum adanya IgG. Gitu. Nah, ada juga yang hari ketiga bersama ini ya bersama dengan posisi sebetulnya HB-nya masih belum jadi konsentrasi yang seberat kasus yang pertama tadi ya seberat yang pertama tadi ya. Kemudian trombositnya 31 dari 12 ya, leukositnya dia lebih turun ya, limfositnya lebih turun begitu dan ternyata dia juga sama reaktifnya dengan kasus ini pada hari ketiga ya, hari ketiga. Nah, ini sama-sama masih kemungkinan adalah suatu infeksi yang sifatnya primer. Kasus yang berikutnya masih sama di hari ketiga, ya yang mirip dengan tadi, tapi hemoglobinnya masih cukup rendah, relatif rendah, artinya belum menunjukkan satu hemokonsentrasi yang berat ya, 11,9, HCT masih 37, trombosit masih 97, dia juga reaktif. Reaktif juga. Ini juga begitu, terapi yang bersama ya. Kalau sekarang kita lihat pada hari yang keempat, hari keempat pun ternyata kami masih beberapa kali mendapati bahwa Anderson masih reaktif pada hari keempat ya masih masih aktif pada hari keempat masih dengan gambaran kalau ini contoh ini adalah gambaran yang mengarah ke kondisi yang masih primer juga dan ternyata hari keempat belum muncul IgM-nya juga belum muncul IgG juga belum muncul ya belum muncul. Lihat ini contoh ini adalah sudah terjadi limfositnya sudah rendah sekali walaupun di sisi ini di sisi HB dan HCT belum menunjukkan satu hemokonsentrasi yang signifikan atau mungkin pada kasus ini mungkin juga sebetulnya memang pada dasarnya awalnya dia memang kondisinya sudah tidak senormal ini mungkin juga begitu kalau kita lihat karena ini adanya kita lihat dari segi angka ini kita tidak melihat bagaimana di konstruksi maupun gambaran di darah tepinya ya begitu. Nah, ini yang hari kelima. Hari kelima kita masih ada yang mendapati dia masih reaktif dan saat itu juga belum muncul IgG-GM. Ini hari kelima. Oke. Artinya ini betul-betul memang ini primer benar kayaknya sehingga belum muncul sama sekali IgM-nya. Ya, IgG juga belum ada, gitu ya. Ini bahkan hari ke-6 pun kita pernah dapat, hari ke-6 pun pernah dapat yang masih, ya, gambaran tadi berarti ini lebih mungkin suatu yang sifatnya primer karena primer tadi adalah NSB-nya memang bertahan lebih lama daripada yang secondary. Ini sampai hari ke-6. Hari ke-6 ada juga tapi yang non reaktif. Ini tadi hari ke-6, di hari ke-6 trombositnya 16 gitu dan dia memang akhirnya memang dia reaktif NSB-nya. Sementara ini hari ke-6 juga dan kita dapat hasilnya adalah non reaktif. Ya, ini non reaktif pada hari ke-6 pada kasusnya. Hampir sama tapi ternyata dia reaktif. Sehingga sebetulnya akhirnya memang walaupun ini menunjukkan pola-pola trombositopenia maupun leukopenia tapi ternyata dia dia adalah non reaktif pada hari ke-6 ya. Nah, sayangnya adalah pada kasus seperti ini dokter kami jarang minta pemeriksaan IgG-GM. Biasanya dokter kami kalau udah sempat terbukti NSB-nya non reaktif ya sudah. Nah, memilih begitu ya. Jadi kita kali ini tidak punya data untuk membuktikan apakah saat saat hari ke-6 dengan NS1 non reaktif ini bagaimana IgG-nya itu sayangnya kita tidak mendapatkan. Mohon maaf. Mungkin sahabat lain masih punya contoh kasus yang lebih pas untuk itu ya, begitu. Hari ke-7 apalagi kita juga ini tidak lagi mendapati NS1 dari wajar menurut saya karena sudah melewati pada hari ke-7. Yang menarik ada juga pasien datang dengan kondisi sepalgia. Kondisi sepalgia trombositnya 102 jadi trombosit dan leukopenia gitu ya. Kemudian kita lihat ternyata dia reaktif. Ini dokternya cukup jeli karena walaupun datang dengan sepalgia tapi melihat kemungkinan dan setelah dimintakan pemeriksaan tentang betul dia memang reaktif di NS-nya. Ada juga kemudian datang dengan gastroentero apa namanya
infeksi di saluran pencernaan ya. Ini tanda-tandanya tidak cukup kuat sebetulnya untuk mengarah ke suatu suatu trombositopenia dan leukopenia walaupun memang trombositopenia tapi leukositnya tinggi karena ini ada tentu situasi kondisi yang infeksi ya di saluran cerna tadi maka memunculkan leukositnya tinggi ya tetapi ternyata sebetulnya dia di balik itu dia memiliki dia mengalami infeksi tinggi seperti dengan NSB-nya juga reaktif ini sama-sama datang dengan bukan keluhan keluhan utama bukan karena dia mau ke dengue. Ini ada satu contoh lagi kasus ya. Ini eh, di kasus yang lain yang menariknya begini. Saat datang hari pertama, luar biasanya ada yang datang hari pertama demam ke rumah sakit. Mungkin ini sangat care betul ya orangnya ya. Dan ini memang kasusnya masih anak-anak ya, masih anak-anak. Mungkin orang tuanya sangat khawatir. Begitu demam datang, maka diperoleh waktu itu leukositnya sudah mulai sedikit turun. Itu trombositnya belum. Ya, trombositnya masih 221 ya 221 khasnya sebenarnya dia datang justru karena khasnya sebenarnya dia ada di anemia divisi sebetulnya ya di gambaran data tapi ternyata dicek betul dia NSB-nya dia reaktif positif di ini pada hari pertama ini dia ruang perawatan oleh sejawat anak spesialis anak dan pada hari ketujuh itu dicek lagi persis ketika mau dipulangkan hari ketujuh dicek lagi nah ternyata memang didapati dua-duanya. Nah, sayangnya memang kita tidak tahu ini sebetulnya posisi secondary atau posisi primary karena kita tidak punya data di awal tadi apakah di awal di hari pertama tadi sudah ada atau belum IgG-nya. Yang jelas di akhir itu ada IgG dan IgM-nya sudah negatif. Kalau dari segi ini kita menduga dia secondary. Secondary-nya karena IgM-nya segera turun, segera turun. Jadi IgM-nya muncul sebentar segera turun. Ya, di hari itu sudah tidak muncul lagi. Tapi IgG masih bertahan. Nah, kemudian kalau misalnya ini dilakukan di awal, IgG-nya mungkin masih ada, masih sudah ada di awal. Jadi memang dia mengarah ke yang sifatnya adalah si secondary, begitu. Baik. Ini maaf ya ini data kasar mohon ini jangan dikutip ini hanya kami mencoba melakukan sederhana aja membandingkan antara rapid dengan metode CLIA begitu untuk sama-sama menguji IgM dan IgG pada sebagian besar itu menunjukkan kesesuaian antara keduanya walaupun ada beberapa titik di mana ketika rapid itu masih mendeteksi IgM ternyata di CLIA tidak lagi mendeteksi ini menarik sebenarnya, tapi belum kita kaji secara mendalam. Ini memang baru kita lakukan, sehingga kami belum memiliki kajian cukup mendalam mengapa ketika IgM ini di. Nah, hal yang paling mudah kita duga adalah karena memang rapid itu dibuat dengan sensitivitas yang tinggi sehingga dia tetap mendeteksi, sementara yang di CLIA ini cenderung dia memang di sensitivitasnya pada sisi itu lebih rendah sehingga dia tidak mendeteksi adanya IgM. Itu begitu yang kita buat. Toh sebetulnya kalau dari segi IgG-nya ternyata menarik kalau di IgG cenderung untuk tidak ada masalah di antara keduanya bersesuaian. Bahkan ada titik di mana kadang-kadang secara rapid itu IgG-nya dia tidak terdeteksi, tetapi di CLIA dia terdeteksi. Tapi memang ini lebih poin pada sisi IgG yang menjadi tekanan, sementara dari segi rapid memang mengarah ke bagaimana bisa melakukan proses screening yang lebih ketat. Begitu. Nah ini sebagai tambahan saja, ini beberapa hal yang terkait dengan soal apa pada urin beberapa kan mulai mengatakan bagaimana kalau kita nyoba pada saliva dan urin. Jadi karena waktunya saya coba potong aja langsung di bagian simulan bahwa walaupun memang ada kemungkinan harapan kita untuk menggunakan saliva dan urin, tapi pada laporan ini ternyata masih diperlukan penelitian lebih lanjut ya untuk dapat memastikan apakah memang benar ini cukup sensitif untuk kita gunakan. Gitu. Ya, ini sebagai gambarannya ya apa yang tergambarkan apa yang ada di uh, serum kemudian di urin di saliva pada hari kedua sampai keempat ini 5 sampai 10 dan yang di lah memang yang menarik adalah kalau misalkan orang itu sudah melewati fase sembuh cukup cukup lama begitu maka di saat yang saat itulah maka baru urin saliva itu menjadi penting karena dia tetap bisa deteksi setelah serumnya sudah tidak terdeteksi lagi itu yang barangkali bisa menjadi satu 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 penggunaan. Jadi kita bisa mendeteksi secara molekuler RNA itu hanya di saliva dan urin sudah melewati 2 pekan. Nah, dia ini bisa kita gunakan kalau untuk menguji apakah dia pernah kena sebelumnya itu. Oke, tapi pas pada saat takut sebenarnya tetap belum bisa menggantikan posisi dari sirup ya untuk dapat menjadi penandanya ini.
begitu. Ini sedikit gambar lagi nih karena ada orang mencoba menggunakan AI begitu untuk menguji apakah mungkin kita menggunakan jadi ada smartphone begitu maunya dia. Nah, nanti kemudian dilakukan dengan pemotretan untuk melihat dari hasil mikrokapiler untuk melihat hati-hati cukup dengan menggunakan serum tidak akan bisa mendeteksi ada tidak. Tapi ini data kalau kita cek data masih belum mencapai titik apa ya titik yang memuaskan untuk dapat digunakan. Ya, jadi ini baru suatu upaya untuk kita ya pengembangan tapi belum bisa kita dapatkan penggunaannya. Baik, ini sedikit ini saya lewati aja karena nggak begitu berisik. Baik, saya akan nambah sedikit tentang yang mana ya? Oh, yang ini yang menapa vaksin sedikit ya tadi ya permintaan khusus soal vaksin. Sekarang ini yang di Indonesia ini kok apa mungkin saya buka filenya belum yang terbaru ya kok belum muncul ya. Harusnya di Indonesia itu kita sekarang punya dua yang kita pakai, satu yang Denvasia ini, satu yang di apa yang namanya ya? Terus bentar, namanya. Jadi yang dulu 2016 itu ada satu yang di Denvasia ini ini yang diizinkan dan kemarin di baru saja tahun 2023 tambah satu yang dari apa sih namanya? Maaf, namanya lupa tapi ada satu lagi. Saya kok mesti tadi sepertinya saya buka filenya bukan yang terakhir ya. Mohon maaf, saya salah saya di sini. Nanti saya buka lagi yang baru kalau diperlukan. Oke. Itu saja dari kami untuk membuka diskusi. Monggo nanti kita lanjutkan dengan diskusi dengan sahabat sekalian. Dan coba saya tarikan anunya, nama vaksinnya yang saya lupa tadi ya begitu. Monggo, silakan. Kalau diteruskan dengan diskusi, moga-moga ini bisa saya jawab, ya, dengan teman-teman sahabat sekalian. Monggo, Ya, terima kasih. baik. Terima kasih banyak Dokter Tonang untuk materinya yang sangat rinci dan sangat jelas ya Dok ya. Kita lanjutkan diskusi ya Dok. Ini udah ada beberapa pertanyaan Dok. Yang pertama Dok, kapan pasien dengue terjadi leukopenia? Karena rata-rata pasien dengue ada yang trombo plus leukopenia dan kadang trombo aja Dok. Ya, ya, terima kasih. Ini memang berkenaan dengan soal patofisiologi infeksi tadi. Jadi pada saat kita mengalami infeksi yang viral ini, maka kerja utama adalah bekerja dari limfosit, ya terutama karena kan kalau kita bicara infeksi yang bakteri kan maksudnya nanti kerjanya dengan init ya di sisi makrofag sebagainya. Tapi kalau yang virus ini kan dia cenderung untuk langsung masuk ke sel, hasilnya baru muncul dengan MHC, nanti baru situlah maka kerja dari limfosit akan tinggi, maka cenderung terjadi suatu posisi leukopeni. Itu kan begitu ya khasnya. Tapi pada saat terjadi tadi contoh tadi ada posisi orang kena gastroenteritis gitu kan, di saat yang sama dia juga kena dengue. Maka yang terjadi adalah tetap leukositosis karena ada sisi lain yang membuat mendorong memicu leukositosis kan begitu. Nah, sementara trombosit tetap trombositopeni. Nah, makanya ini menggambarkan memang bahwa yang jelas awal kena itu adalah di leukopeni sebetulnya. Nah, terjadinya trombositopenia sebenarnya lebih pada sisi ketika sudah mulai terjadi posisi inflamasi yang ada di komplement di pembuluh darah. Kalau nanti dia sudah mengalami kerusakan, maka menimbulkan plasma leakage. Nah, disitulah kerja dari trombosit berusaha untuk menutup supaya tidak terjadi kehilangan isi plasma yang banyak. Maka disitulah jadi konstruktif trombositopenia. Itu baru muncul ke sana. Sebenarnya leukositnya bisa aja karena memang leukositnya itu dia memiliki daya yang ya, cukup maka tidak sampai leukopeni tetapi justru ketika itu maka terjadi proses informasi yang kuat karena berarti respon tubuh kita dari imunologinya menjadi kuat yang itu membuat justru risiko terjadi plasma leakage-nya lebih lebih tinggi dan akhirnya trombositopenia yang muncul lebih menonjol. Nanti dokter, terima kasih. Baik, Dok. Jadi mungkin bisa disimpulkan pasien dengue terjadi leukopenia itu pasti Di awal, J. di awal Tapi ya, Dok ya, terjadi belum tentu leukopenia. sampai leukopenia banget karena posisi semula limfositnya kita nggak ngerti ya. Kalau dia kuat ya, misalnya dia bagus gitu kan, nah dia kena kan bisa aja tubuh masih mampu bertahan untuk tidak sampai leukopenia berat kan Hmm, bisa juga. Tapi begitu itu justru karena itu kuat, maka nanti respon tubuh kita melawan inflamasi juga kuat, akhirnya malah kerusakan oleh karena plasmanya juga kuat, nah, baru trombositopenia justru lebih menonjol akhirnya. Begitu. iya, Nah, iya, iya, Dok. Baik, Dok. baik. Kalau udah mulai banyak terjadi inflamasi, berarti trombositopenia yang akan menonjol ya, Dok ya, Iya, untuk betul. J. Betul. kompensasi ya, Dok. Ya, Baik, Dok. Eh, Pertanyaan kedua, Dok. Apabila pasien khas terinfeksi dengue,
tapi hasil ICT didapatkan IgG-IgM non-reaktif. Menurut dokter penyebabnya apa, dok? Nah, diulangi tadi kurang jelas. Jadi Pasiennya, ada pasien CAS gitu ya, dok ya. Mungkin ya. gejalanya ya, dok ya, CAS, tapi IgG-IgM-nya non-reaktif, dok. Nah, seperti gambaran di pahu WHO tadi, maka memang masih ada risiko terjadinya cross reaksi bahwa yang mirip dengan dengue itu ada beberapa kan. Mungkin Hmm. juga dia kena chikungunya, mungkin dia juga kena Zika virus, mungkin juga kena yellow fever. Yang itu sebenarnya memang mirip dengan dengue. Nah, ada saatnya dulu justru bahwa RDT untuk dengue itu mengalami cross reaksi sehingga pada saat seperti itu terdeteksi juga IgM-nya. Walaupun sebenarnya dia tidak spesifik untuk dengue. Nah, setelah semakin lama IgM untuk pemeriksaan IgM untuk dengue itu semakin spesifik sehingga justru ketika ada gejala yang khas namun sebetulnya bukan dengue maka IgM tidak terdeteksi sekarang. Tapi kalau dulu justru lebih sering terdeteksi walaupun bukan dengue karena memang masih ada risiko untuk cross reaksi. Sekarang dengan metode yang sekarang ini sudah lebih spesifik, maka menyingkirkan risiko cross reaksi, justru akhirnya dapat terjadi tadi klinisnya kuat sekali ke arah dengue khas, tapi sebenarnya dia bukan dengue. Ketika dilakukan pemeriksaan, maka IgM-IgG tidak terdeteksi. Begitu. Baik, dok. Berarti mungkin ada kemungkinan ini terkait dengan terinfeksi penyakit yang lain ya, dok Yang ya, lain betul, demam yang yang lain lain bisa ya, dok juga. ya. Oke, yang Ya, lain juga bisa. yang lain juga bisa, dok. Kalau gitu, dok, muncul pertanyaan lagi nih, dok. Ya. Misalnya ada yang demam ya, dok ya, pasien ya, dok ya. Nah, itu sebaiknya apakah hanya diperiksakan, biasanya periksanya apa, dok? Apakah hanya periksa dengue atau harus periksa apa namanya untuk demam yang lain ya, dok? Ya karena kita itu hidup di Indonesia dengan endemisitas yang tinggi untuk dengue, maka memang dengue menjadi pilihan pertama harus kita singkirkan dulu ya. Hmm. Tapi tentu kan saya begini ya, kita kan tetap harus berpikir sebagai dokter bahwa ketika datang kita akan analisis kuatnya ke arah mana sudah kan kelihatan juga ya. Misalnya kalau yang jelas-jelas misalkan ini habis banjir ya, kita datang kita lebih curiga tentu laptopnya kan daripada kita curiga dengue kan begitu. Jadi misalkan ini musim pancaroba tidak banjir tapi di daerah itu dan banyak kasus di DB dia datang dengan demam ya tentu kita harus berpikir dulu tentang demamnya ke arah DB kan begitu sebetulnya. Jadi kita tetap tidak boleh meninggalkan bahwa kita adalah seorang dokter. Jadi sebenarnya di kelas saya ada yang saya coba tunjukkan mengenai bahwa kita boleh saja kita itu mengandalkan perusahaan lab, tapi tetap kita harus lihat bahwa ada sisi namanya kemanfaatan dari tes itu. Nah inilah titiknya sebetulnya menjadi keunggulan pembeda kita sebagai seorang PPK dibanding mohon maaf yang sekedar pokoknya nek dengi periksa ini kan tidak begitu sebetulnya. Kita sebagai PPK tentu ada dokter juga yang akan mengedepankan sisi anamnesis, pemeriksaan fisik, sebelum nanti kita mengarah ke memilihkan parameter mana yang paling memberi harapan bermanfaat bagi pasien. Demikian. Baik, dok. Jelas sekali ya, dok ya. Izin lanjut ya, dok ya. Monggo Yang silakan. Ya dok, ini dari Dokter Arfandi Sanda dok. Yang Ya, pertama, apakah dengue shock syndrome ya dok dapat diketahui atau diprediksi dari hasil lab dok? ya. Beberapa orang mencoba untuk memprediksi ini. Maka itulah mengapa adanya tes yang dilakukan bisa memilah antara primary dan secondary menjadi penting karena terjadinya DSS itu pada posisi yang secondary yang mungkin menimbulkan DSS, yang sementara yang primary itu cenderung untuk ringan. Maka kita bisa membedakan oh ini secondary, nah, itu satu langkah awal untuk kita waspada bahwa ada risiko dia bisa menjadi dengue yang berat. Itulah mengapa tadi muncul mencoba misalkan kalau begini-begini dia berarti secondary, kan ketemu dulu IgG-nya gitu kan ya. Di awal sudah ketemu IgG ya cenderung ke arah secondary. Ya, kita harus waspada. Ini risiko untuk ke arah DSS lebih besar. Daripada yang sejak awal itu hanya ketemu RS1, ditunggu tidak muncul IgG, berarti kan dia masih fase yang awal, maaf, Primer. bukan fase, masih yang primary infection. Yang primary itu akan lebih ringan risikonya untuk mengarah ke suatu DSS. Nah, sejauh ini baru itu yang kita punya, kita belum punya satu parameter yang jitu untuk mengatakan bahwa misalnya kalau orang kena dengue terus ini begini dia pasti akan tidak juga. Karena kita lihat bahwa di lapangan ada yang sampai misalkan trombosit tinggal 10 itu terjadi, trombosit tinggal 10 gitu. Tapi ternyata dicek PTA-PTT masih oke. Ya dia berarti kan bertahan dari itu ya. Nah sebenarnya kalau itu pas itu kita bisa mendeteksi IPF yang mungkin IPF masih tinggi. Artinya dia sebetulnya dia memang konsumtif terpakai trombosit trombosit banyak, tapi sebetulnya dia masih punya pasokan yang tinggi kan.
sehingga dia tetap bisa Hmm. menjaga fungsinya, tidak terjadi perdarahan, maka terlewati. Setelah nanti melewati fase akut, dia kembali lagi pulih. Baru kemarin kami mendapati satu yang 10, bahkan kurang 10 pernah. Tapi dokternya di dalamnya kekeh ini tidak perlu transfusi karena saya lihat nggak ada tanda-tanda perdarahan, dicek vitamin juga masih baik, dia yakin dia berani. Yang penting dia begini, yang penting kita sudah punya bank darah, sewaktu-waktu diperlukan langsung diberikan, bisa. Itu pandangannya beliau begitu. Sebenarnya kami juga deg-degan, tapi ternyata beliau yakin begitu dan ternyata memang ya tidak masalah juga gitu ya. Sudah, akhirnya kita terima dan akhirnya jadi baik juga. Demikian. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ya dok ya. Jika hasil serologi didapat NS1 positif, Ya, kemudian IgG, IgM, dengue juga positif, maka interpretasinya yang DSS tadi mungkin ya dok ya. ya, artinya Interpretasinya apa dok interpretasinya ini katanya? suatu suatu infeksi yang kuat ke arah Sekunder ya dok. sekunder gitu kan lah. Disitulah baru kita waspada bahwa kalau nanti ini kemudian terjadi penurunan trombosidnya kok jadi terjadi progresif, nah kita harus waspada karena risiko lebih tinggi daripada kalau yang dia primary begitu. Ya, tapi tetap anu loh ya, tidak berarti lantas kalau sudah ketemu IgG pasti nanti akan DS juga tidak juga. Kan tadi di gambaran tadi kita lihat kalau dia secondary risikonya cukup tinggi. Dia udah terjadi tertiary atau bahkan keempat kalinya infeksi. Artinya begini, pertama misalnya dia kena tipe satu, gitu kan, kena tipe satu. Tipe satu. Oke, di primary dia jalan terlewati dengan baik, artinya DM-nya ringan. Di secondary dia kena tadi tipe 2. Nah, otomatis kan dia baru punya antibody tipe satu. Ketemu tipe 2 dia berat ini ngatasi ya kan. Nah, muncullah kondisi yang risikonya berat karena DSS. Waktu dia ketiga, third ataupun fourth infection, maka dia sudah punya antibody untuk satu, untuk dua. Nah, dia datang ketiga misalkan. Nah, ini dia sudah punya topangan dua antibody, walaupun belum belum spesifik banget, tapi dia sudah punya dua. Maka risiko terjadi beratnya berkurang. Misalnya dia udah kena 3 kali, satu, dua, tiga, keempat dia dapat keempat, atau dia lebih ringan lagi begitu. Maka bahwa adanya NS1 dengan IgG reaktif itu betul secondary, minimal begitu yang kita pegang. Mungkin juga dia sudah 3 ke 4. Hanya karena kita tidak tahu ini 3 ke 4, ya sudah kita kan sebagai risiko kita waspadai. Namun sekali lagi jangan mengatakan bahwa kalau ketemu IgG NS1 reaktif, IgG reaktif pasti DSS juga enggak juga begitu. Nah, ini Ya, saya. baik dok. Berarti ke arah early secondary infection gitu ya dok ya. Ya, betul, betul. Ya, Ya, nanti 3 kali NS1 sudah hilang, dia jadi lead gitu kan, jadi lead secondary infection late begitu. secondary infection ya dok. Ya. Ya, jelas banget dok. Nah ini mungkin ada pertanyaan lagi untuk nomor 2-nya dok. Ya, Pemeriksaan serologi untuk menentukan serotype dengue apakah ada dok? sejauh yang saya baca, kita belum punya bisa memilah serotipe dengue berbasis pada serologi. Ya sudah ada memang dengan PCR ada, tapi kalau dengan serologi belum. Yang adanya kita sudah berusaha memilah ini IgM untuk dengue, ini IgM untuk virus-virus yang lain itu sudah ada. Jadi kalau memilah oh ini serotipe 1, IgM tipe 2 belum setahu saya belum ada. Saat ini belum ada. Jadi kata baik. Yang pakai PCR ada ya dok ya? Kalau bisa ada, karena kan Ya, bisa tentunya berbasis pada untiannya kan ketemu kan ya, oh berarti ini karena ya, ke ini bisa begitu. Oke. baik dok. Jadi yang berbasis PCR ada di Kalau Indonesia yang ya serologi dokter belum ada, Arpadi. Yang serologi belum ada belum ada. betul. Oke. Ya, baik dok. Lanjut ya dok. Lumayan Monggo, banyak monggo. nih. Oke. Eh, dengue IgG itu bertahan berapa lama dok? Oh, dengue IgG bertahan cukup lama, ada yang menyebut sampai bertahun-tahun begitu, ada juga begitu. Tahun-tahun. Tapi sebenarnya begini sih menurut saya yang terjadi. Sebetulnya umur IgG-nya itu juga tidak berarti lantas selalu bertahan lama akan begitu tidak sebetulnya. Hanya karena kita itu cenderung di endemis, maka sebetulnya IgG kita itu terjaga tinggi. Karena sebetulnya Hmm. kita tuh begitu kena dengue, nanti terus sebenarnya kena lagi sebetulnya. Tapi karena IgG kita ada, dia IgG-nya naik lagi terus begitu. Sehingga kita sebetulnya tidak bisa memastikan benar bahwa IG kita sampai bertahan berapa lama bertahun-tahun agak susah karena selalu ada paparan berikutnya yang selalu menjaga IG kita tetap tinggi. Tapi prinsip sebetulnya yang saya pernah baca IgG yang tetap turun dalam 2 tahun akan tetap turun sebetulnya. Saat ini tidak terjadi lagi paparan, nggak terjadi lagi infeksi. Tapi karena kita itu Hmm. kan sebenarnya kan setiap kali musim penghujan misalnya kan ya mesti walaupun sedikit kena lagi kan, cuman kita nggak masalah terlewati tapi IgG kita naik lagi begitu. Ya kan? Jadi bisa sampai tahunan ya dok ya karena Bisa, kita iya, ada di bisa bertahan. Ya, karena endemi ya dok bertahan. ya. Ya, ya, karena kita dari endemi. Ya, Baik di dok. negara-negara yang seperti di Amerika yang dia yakin DPD itu tidak tinggi, maka akan jadi penurunan di sana. Penurunan. IgG-nya. Ya, betul.
Ya, jelas ya, Dokter Puri mungkin sudah jelas ya dengan jawabannya. Lanjut ya, Dok. Ye, Ada pertanyaan lagi, Dok, terkait dengan adanya vaksin dengue nih, Dok. ya, Nah, apakah pasien yang pernah mendapatkan vaksin akan mempengaruhi hasil lab, Dok? ya, otomatis kalau sudah pernah vaksin akan memunculkan IgG. Nah, tadi kan gambaran salah satu tadi kan menggambarkan bahwa tadi saya buka ini tadi kan bahwa kalau dia sudah pernah kena maka akan memunculkan memori sel T maupun sel B kan begitu ya. Itu kalau kena kena infeksi. Kalau Ya. nanti dia kena di vaksin ya dia juga akan tetap sama akan memunculkan juga memori dari sel B maupun sel T-nya kan begitu. Nah, bisa dia pernah kena vaksin nanti terus diperiksa akan muncul. Tapi begini, saya akan sampaikan lebih dulu pelan-pelan. Jadi sampai saat ini eh, rekomendasi pemberian vaksin itu justru harus diberikan pada orang yang sudah pernah kena. Ini agak Hmm. aneh, agak beda dengan penyakit infeksi lain. Jadi kalau penyakit infeksi lain itu kan sebisa mungkin sebelum dia kena kita beri Ya. vaksin, gitu ya. Kalau di DFI agak beda. Mengingat sifat heterologi tadi, maka justru kita kalau orang itu belum pernah kena sama sekali, terus kita beri vaksin, gitu ya. Takutnya nanti ketika dia habis divaksin terkena infeksi lagi, dia mengalami risiko yang berat. Risiko yang Yang berat. sekunder tadi ya, Dok, kalau Ya, serotipinya kena beda gitu. gitu ya, Dok Nah, ya. maka justru orang yang sudah pernah kena itu yang kita beri vaksin. Itu yang jadi seperti ini. Jadi Hmm. di CDC maupun di WHO pun mengatakan justru kita berikan pada orang yang sudah pernah kena, baru kita beri vaksinasi ini. Terus orang nanya, dok kok Indonesia gimana? Indonesia itu sebetulnya ya berbasis semua orang sudah pernah kena sebetulnya. Kan begitu sebetulnya. Kita kan endemis sehingga sebenarnya kita tuh hampir pasti pernah kena. Walaupun banyak yang tidak sakit, tapi sebetulnya hampir pasti kita pernah kena gigitan nyamuk dengue itu pernah. Sehingga kita dapat dikatakan hampir semua orang Indonesia itu sudah pernah kena infeksinya. Bukan berarti harus sakit dulu ya, tapi pernah kena ya. Bukan berarti harus sakit dulu, tapi pernah terinfeksi. Terinfeksi kan tidak mesti sakit gitu. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kalau kalau mau aman, sebenarnya kalau mau vaksin itu kita cek dulu dengan IgG-nya. IgG sudah ada, sudah punya, kita diberi vaksin. Ya nanti harapannya diberi vaksin itu dia langsung naik lagi gitu. Naik lagi IgG-nya begitu. Kenapa? Karena tentu vaksin ini adalah yang sifatnya virus yang dilemahkan. Ya, sehingga kalau dia belum pernah kena, terus kita beri vaksin, maka memunculkan suatu IgG yang sebenarnya cenderung memang lemah. IgG-nya lemah sebetulnya, gitu kan ya, lemah. Kalau sebelum belum pernah kena sama sekali. Dan karena dia lemah dan dia punya sifat nanti partially low affinity, nanti kalau dia kena infeksi ini risiko kan begitu kan. Ya udah pernah kena, dia punya IgG, gitu ya, walaupun mungkin serotipe yang mana begitu, ya, dia pernah misalnya serotipe satu misalnya begitu, dia tinggi. Kita beri vaksin, maka pemberian vaksin ini akan memicu IgG naik lagi. Orang menanya, dok, jadi resikonya ada kalau diberi vaksin nanti terjadi yang berat. Itu kalau kena virus yang sebenarnya. Tapi kalau kena vaksin kan virusnya lemah, sehingga dia memicu IgG1 tadi naik tinggi kan begitu. Nah, dok, nanti setelah itu dok, kalau nanti dia kena lagi gimana? Nah, ini orang tanya lagi. Nah, harapan kita dengan IgG sudah tinggi tadi, walaupun dia memiliki low affinity, artinya afinitasnya itu tidak sekuat kalau dia misalkan ketemu lagi dengan serotipe 2 begitu. Tapi minimal dia tinggi sekali minimal, sehingga dia masih mampu untuk menahan dulu awal. Dia minimal membuat supaya tidak terjadi respon yang sangat berat, walaupun nanti misalkan dia semula kena IgG1, dia kena lagi begitu. Kenapa? Karena ini orang kena IgG, kena serotipe 1. Dia punya IgG1. Dia diberi vaksin. Vaksin ini mengandung empat-empatnya. Jadi mengandung serotipenya 1, 2, 3, 4. Walaupun lemah semua. Ya. Masuk, otomatis nanti tubuh kita adalah ya IgG1 nanti naik tinggi. Yang IgG23 dia tetap muncul juga, walaupun tidak tinggi. Karena tadi dalam vaksin tadi ada juga yang serotipe 2, 3, 4. Dia timbul sedikit IgG-nya begitu. Nah, jadi kalau misalnya dia kena lagi virus yang kedua dengan serotipe yang manapun, maka minimal dia sudah punya yang satu tadi sudah tinggi, yang 2, 3, 4 dia sudah punya walaupun belum tinggi. Nah, ini begitu kena ini, maka minimal yang sifatnya heterolog, misalkan dia kena pada tipe 2, maka IgG nomor 1 dia kuat. IgG nomor 3 membantu, IgG nomor 4 membantu, IgG nomor 2 spesifik kena. Nah, ini harapannya dia menjadi kuat untuk menahan infeksi setelah dia dapat vaksin tadi. Begitu ceritanya. Iya, Dok. Jadi ini lanjut pertanyaan nomor duanya, Dok. Tes apa yang Ya, bisa dipakai oke. untuk monitoring keberhasilan vaksinasi? Berarti IgG tadi ya, Dok ya. Oh iya, betul. Kemudian, Betul. kapan harus vaksin harus booster ulang, Dok? IgG-nya Ya, itu ada nggak, Dok? Sampai kapan gitu, eh, Dok? sejauh ini saya belum membaca kapan dibutuhkan booster ulang. Ingat sebetulnya sekali lagi kita itu di randomis. Sehingga
di samping kita mengalami infeksi pertama dan diberi vaksinasi, sebenarnya kita tuh masih tetap kena terus dengan booster alami sebenarnya begitu kan ya. Booster alami saya kena terus. Ya, hanya booster alami ini jangan sampai menimbulkan kondisi yang berat itu yang kita harapkan dengan vaksinasi Mm. ini. Gitu, dikata. Ya, betul dok. Kalau udah divaksin, ini memang ini banyak evidence-nya setelah divaksin tidak terlalu berat ya dok ya, Ya, gejala yang betul. terjadi ya Oke, dok ya, betul untuk demikian. memperingan ya dok ya. Ya, ya. Kemudian dok, tadi dipaparkan algoritma WHO, tapi modalitasnya ELISA ya dok ya. Apa Ya, yang dilakukan pada rumah sakit yang belum mampu laksana dok? ya. Memang tentu standar ELISA itu memang karena harapannya adalah anu ya, justru sebetulnya kan begini. Harapannya ELISA itu sesuatu yang bisa kita laksanakan sejak dari yang masih manual ELISA sampai yang sudah semi itu kan harapannya semua kita lakukan. Tapi kenyataan juga tidak semua tempat mau melakukan ya kita gunakan apa yang kita punya kan begitu. Yang kita punya apa saat ini ya sudah kita punyanya menggunakan rapid ya itu kita gunakan untuk saat ini karena kenyataannya itu yang kita punya. Jadi sebetulnya kan idealnya tadi kan adalah pemeriksaan yang spesifik tapi mudah dilakukan di suhu berapapun dia bisa. Tapi kan kenyataan tidak bisa begitu juga kan. Ya sudah yang apa yang kita punya kita gunakan. Saat ini sepanjang saya tahu guideline kita juga tidak kaku sekali harus pakai ELISA tidak juga. Ya, apalagi ini sifatnya adalah begini klinisinya sudah yakin kuat ini ke arah dengue kita bantu dengan yang kita punya apa maka itu membantu klinisi untuk meyakinkan kan begitu ceritanya ya. Baik, gitu. Baik dok. Kemudian nih dok nih, bolehkah di-refresh mengenai cara menghitung hari demam dok untuk menentukan pemilihan pemeriksaan yang tepat dok? Eh, ini memang anu ya, saya harus hati-hati mengatakan ini adalah ranahnya teman-teman SPA seperti yang paling banyak dan teman-teman SPWD ya. Yang saya tahu, kalau kita menghitungnya itu kita jangan hitungnya dari nol, artinya jangan dihitung misalkan saya demamnya itu hari Senin gitu. Nah itu terus kita ngitungnya menjadi Seninnya dihitung masih hari nol terus besoknya hari pertama. Itu yang saya pernah dengar ya. Kita harus menghitungnya sejak sejak timbul itu sebagai hari yang betul-betul sebagai hari yang dianggap sebagai hari yang pertama sehingga kalau datang pada kita sudah pada mungkin sudah hari kedua hari ketiga begitu. Karena khawatirnya kadang-kadang orang menghitung itu, oh, itu anu baru baru jadi ngitungnya itu kurang sehari gitu ya. Saya agak agak nggak yakin saya agak nggak berani ngomong banyak tapi saya dengar dari teman-teman spesies sana itu kadang-kadang kita ngitungnya itu jadi keliru sehari gitu keliru sehari Hmm. ya, karena menghitungnya itu menjadi terlalu lambat. Jadi kita ngitungnya kenapa keliru sehari yang menurut mereka begitu karena ini. Tapi mohon maaf saya tidak berani menjelaskan dengan sangat spesifik karena ini memang ranahnya teman-teman di anu ya klinisi di SPA maupun SPPD. Mohon maaf sekali saya tidak berani menyebut dengan tegas. Nanti saya malah salah kalau menyebutnya begitu. Baik dok, karena memang mungkin lebih ke klinisi yang ini ya dok ya, yang didatangi pasien ya dok Iya, ya, betul. Itu memang, yang tapi memang menentukan teman-teman selalu demamnya dok. selalu selalu pesan hati-hati kalau menghitung hari demam di dengue. Memang betul Iya karena dok. ada sisi anu ya, di samping karena model pelana kudanya juga ya, maka harus hati-hati agar tidak salah dalam menghitung harinya. Kan ada kemarin sempat panas betul turun lagi, sekarang panas lagi lah. Ada keliru hitungnya yang kedua ini kan begitu. Karena kan model apa model panasnya kan begitu ya, karena ini. Ngatain itu. Oke, baik. Baik dok. Kemudian tadi tentang vaksin ya dok ya. Iya. Untuk rekomendasi pemberian vaksin dengue dok untuk usia kurang dari 6 tahun dan lebih dari 45 tahun seperti apa Sampai dok itu? saat ini WHO maupun CDC tidak merekomendasikan pemberian untuk dulu malah gini sebelum 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 yang tadi di setuju itu kan kita masih menggunakan yang waktu itu hanya untuk yang usia 9 sampai 16 sebetulnya yang Denvasia itu. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah kita harus memberikan pada orang yang sudah pernah kena. Terus yang kedua pada usia di bawah 9 tahun itu ini di negara sana yang membuat sana itu jarang orang kena, jarang orang sudah pernah kena DB. Maka di sana tidak diberikan pada umur kurang dari 9 tahun. Terus di atas 16 tahun waktu itu penelitian waktu itu masih tahun-tahun 2010 tahun lalu ternyata belum mendapatkan hasil yang signifikan. Nah, ini memang karena penelitiannya itu di sana, di luar sana. Nah, setelah itu kemudian ada perubahan dengan yang baru yang kemarin diedarkan di Desember 2022. Ini yang mulai meluas rentang umurnya itu dari umur 6 sampai dengan umur 45 tahun, gitu kan. Nah, kenapa begitu? Sama juga sebetulnya
kurang dari 6 tahun belum ada bukti dia efektif karena beritanya belum sampai menyasar yang kurang dari 6 tahun, dan di atas 45 tahun itu bukti yang diperoleh itu tidak signifikan manfaatnya bagi yang di atas 45 tahun, sehingga akhirnya dipatok dibatasi yang Q dengue itu hanya untuk 6 sampai 45 tahun. Demikian. Baik, semoga sudah jelas. Kemudian nih dok, kalau habis terinfeksi DB, vaksinnya bisa diberikan kapan dok? Nah, yang saya baca pada prinsipnya sebetulnya setelah dia melewati masa konvalesen, maka sudah siap untuk dapat divaksin lagi. Nah, karena sifatnya adalah live attenuated, artinya virus hidup yang dilemahkan, maka secara umum virus hidup dilemahkan itu perlu waktu dipisahkan dari kemungkinan infeksi yang lain itu minimal di 4 minggu sebetulnya. Nah, setelah melewati 4 minggu, dia sudah bersih dari infeksi sebelumnya, maka dia sudah berani untuk kita berikan vaksinasinya. Begitu, Sitan. Oke. Jaraknya Jadi tadi 1 bulan ya dok dalam ya? dalam gambar yang saya sampai tadi kan setelah hari mulai terbentuknya memori B sama T itu pada hari ke-21 dan hari ke-30 setelah infeksi kan gitu kan. Maka kalau kita memberikan vaksinasi ya setelah melewati itu sebetulnya. Itu pas baru kita mulai berikan vaksinasi ya. Kalau sebelum itu kita beri vaksinasi maka tubuh belum siap karena IgG-nya belum siap untuk menerima vaksin. Begitu. Nah, gambar tadi ya saya sempat itu tadi kan dari Jumat tahun 2022 tadi setelah 30 hari baru dia terbentuk memori sel T sama sel B-nya. Itulah saat tepat untuk kita baru mulai berikan vaksinasinya. Jangan kurang dari itu. Begitu. Baik, berarti ada rentang waktu ya dok ya, Y. supaya Y. virus yang sebelumnya itu bersih dulu ya dok. Virus sebelumnya Dok sudah ini selesai konvalesenya dan tubuh sudah ya, membentuk IgG sehingga dia siap untuk menerima vaksin. Kalau tubuh kita belum membentuk IgG dari infeksi sebelumnya, maka diberi vaksin nanti justru menjadi seperti secondary. Ini yang risiko kan ya begitu. Nah, gitu. betul betul betul. Ada pertanyaan lagi nih dok. Ya, Dok, pada pasien yang merasa demam hari kelima dok, namun ya. sebenarnya ragu onset demam mereka kapan, apakah apabila dilakukan pemeriksaannya itu dengue IgG IgM saja atau harus dengan NS1 dok? Di titik ini saya pernah diskusi dengan seorang teman klinisi ya. Akhirnya kita bicara soal value based medicine. Artinya apa yang paling menguntungkan untuk pasien. Tentu yang paling menguntungkan adalah kalau kita punya satu set pemeriksaan yang langsung dapat tiga-tiganya. Dapat NS1, dapat IgG, dapat IgM itu yang ideal. Jadi kita jelas akan bisa memilah nanti akan posisi ada di mana. Misalkan dengan posisi itu ternyata dia dapat NS1 saja, ya yang lain ternyata masih non reaktif kan kita akan mengatakan ini primary infection di awal kan begitu kan bahasa Indonesia begitu. Tapi ternyata dapat dua-duanya, kita katakan ini kemungkinan adalah bisa saja suatu late dari primary infection atau ya juga early dari secondary infection karena begitu yang kita lakukan. Itu lebih memberi keuntungan pada pasien. Karena misalkan tanya lagi, dok, di tempat kami nggak ada NS1 dok, adanya cuma IgG-GM. Bagaimana? Yang udah seperti itu ya kita terpaksa lakukan dengan model serokonversi. Kita coba cek dulu saat itu juga dengan IgG-GM. Tetapi kalau nanti hasil non reaktif belum belum menyingkirkan dia bukan di dengui kan begitu. Nanti kan setelah kita tunggu lagi 2 sampai 4 hari kemudian kita cek lagi. Kan begitu. Sehingga kita bisa dapatkan kepastian apakah ini betul dengue atau tidak. Itu kalau terpaksa memang kita tidak memiliki NS1 yang bisa kita lakukan pemeriksaan sekaligus dengan IgG-nya. Demikian caranya. Baik. Baik dok. Pertanyaan lagi nih dok, Ya. apakah pemeriksaan, oh ya dok nih, eh, ada pasien pernah cerita ya dok ya, dokternya itu menyarankan NS1 saat demam sedang tinggi-tingginya. Ya. Apakah NS1 dipengaruhi tingginya demam dok? Tidak selalu bahwa NS1 di politik itu demam, sebenarnya tidak. Karena NS1 itu bicara soal antigen. Ya, kalau kita bicara tingginya demam, itu lebih pada titik kita bicara soal viremia sebetulnya. Ketika kita mengalami infeksi dan virus dan kita mengalami demam tinggi, itu adalah posisi terjadinya viremia. Saat itu memang kalau kita lakukan pemeriksaan dengan molekuler akan tinggi. Memang itu juga berarti itu berarti juga kemungkinan besar antigen juga tinggi sehingga NS1 juga tinggi begitu. Tapi tidak berarti lantas kita mengatakan bahwa kalau dia demam tinggi berarti NS2-nya akan tinggi. Tidak begitu. Hanya pada saat dia tinggi itu cenderung dia viremia, maka akan ada kemungkinan besar memang terjadi pelepasan banyak antigen sehingga kita berdasarkan NS1 dia menjadi tinggi. Begitu pemahamannya begitu ya. Agar tidak salah memahami ya, bukan berarti lantas kalau kalau pas nggak demam tinggi nanti NS1 negatif, bukan begitu. Ketika sudah melewati demam tinggi
viremia sudah menurun, nanti virusnya sudah banyak yang mati, satu sebenarnya endosom masih tetap bisa terdeteksi karena endosom bicara antigennya. Sementara nanti PCR-nya boleh jadi dia segera akan waktu untuk menjadi negatif kan sudah bersihkan oleh tubuh kita, debris-debris virusnya. Tapi NS2-nya mungkin masih begitu. Nah ini untuk dapat dipahami biar hati-hati ya. Jadi bukan soal mengatakan kalau panas tinggi pasti NS2 positif, kalau nanti sudah dingin NS2 negatif, bukan begitu. Tetapi kalau panas tinggi dalam Ya. viremia yang memang mempunyai kemungkinan besar dia diikuti dengan pelepasan antigen yang juga banyak. Jadi pas dia demamnya turun, bukan berarti lantas NS2-nya sudah negatif, tidak begitu. Kata dia, baik. Ya, siap dok. Berarti memang kalau demam lagi tinggi-tingginya itu viremia ya dok ya, yang memang akan melepaskan antigen yang juga tinggi ya dok ya. Iya, betul, betul. Kemudian dok, ada pertanyaan nih karena banyak pertanyaan masuk privat ke saya langsung, saya Oh bacakan gitu. juga ya dok ya. Siap, siap. Ini dok, kapan pasien harus melakukan dengue PCR dok? Untuk suatu kepentingan klinis, sebetulnya PCR ini sifatnya hanya ajuvan. Ajuvan itu artinya kalaupun ada ya baik, kalaupun tidak masalah, toh sudah ada NS1. Dalam arti kepentingan klinis kita. Hanya untuk mengatakan bahwa oh, ini adalah infeksi dengue. Itu cukup sebetulnya. Nah, PCR itu diberlakukan pada dua titik sebetulnya. Pertama, kalau kita di awal ingin tahu persis bahwa ini betul-betul suatu dengue dan kalau bisa pada serotipe yang mana, PCR yang bisa menjawab ya. Nah, itu kan bisa dilakukan di awal mungkin, di awal demam dan segera ketahuan, bahwa kalau itu segera ketahuan juga serotipenya. Kenapa serotipe menjadi penting? Karena tadi itu pada negara-negara yang memang sudah maju dia punya data. Oh, saat tahun yang lalu saya kena demam berdarah, saya kena serotipe yang nomor ini, serotipe yang mana gitu. Sekarang saya ingin tahu, ini saya kena lagi, serotipe yang mana ini? Oh, ternyata sama. Segera kalau sama saya tenanglah. Artinya saya punya antibodi. Ternyata beda, waspada kan begitu kalau mereka. Di kita kan kita belum sampai ke situ ya sudah kita cukup dengan Nelson dia sudah kena kena dengue nanti segera diikuti dengan IgG berarti kemudian dia sudah secondary kita hati-hati hanya itu di kita begini. Ya. Titik kedua kita perlu bicara adalah kalau kita misalnya orang ini 2 minggu yang lalu orang ini demam 2 minggu yang lalu orang ini demam terus saya ragu-ragu waktu itu sebenarnya dengue atau tidak mungkin karena suatu apalah mungkin suatu kepentingan yang apa ya mungkin ya katakanlah dengan atau lah mungkin kaitan dengan asuransi mungkin atau kaitan dengan apa kan bisa juga. Nah satulah dia kalau kita periksa untuk memastikannya ya kita bisa lakukan PCR tadi itu pada saliva sama urin tadi untuk melihat sisa-sisanya betul-betul dia pernah kena virusnya ini gitu. Nah orang nanya dok kalau itu sudah kan cukup dengan IgG akan ketahuan. Iya IgG itu akan ketahuan tapi kan ketahuan tinggal IgG saja setelah 2 minggu kan dan IgG itu belum tentu kalau merupakan IgG dari infeksi yang 2 minggu yang lalu. Bisa juga itu IgG dari infeksi yang tahun lalu. Ya. Nah ini kan kita perlu buktikan dengan PCR. Itu titiklah kita perlu lakukan PCR. Itu kalau bicara soal yang sudah apa istilah saya sudah melebihi kepentingan klinis ya. Kalau kepentingan klinis kita sehari-hari ya sebenarnya cukup dengan NS1, yakin dia dengue, cukup untuk kita saat ini. Begitu. Ya, baik dok. Kemudian nih dok, apakah pemeriksaan serotype dengue perlu ya dok? Misalnya sebelum vaksinasi gitu dok? Ya tadi itu karena rekomendasi dari produsen vaksin ini adalah diberikan pada orang yang sudah pernah kena infeksi. Sehingga harapannya dia punya IgG ya, sasaran pasien tadi ya, apa risiko yang tadi. Nah, sisi lain, ya kalau dikatakan seperti itu, tentu saya katakan ya perlu kita cek kan gitu kan untuk memastikan kan kesiapan kita untuk divaksinasi. Tapi ini kan sebenarnya sama juga dengan kita bicara begini ya. Dok, perlu nggak sih kita periksa BSAG, hepatitis anti HBC kalau mau vaksinasi hepatitis B? Ya kalau dikatakan perlu ya perlu, gitu kan ya. Tapi kalau dikatakan harus, ya sebetulnya boleh saja tidak lakukan pada hepatitis B. Hanya pada dengue ini sekali lagi, yang tadi itu, kalau misalkan kita betul-betul belum pernah kena sama sekali, terus kita divaksinasi, maka risikonya kita akan mendapatkan antibodi yang cenderung memang belum tinggi, karena memang dari vaksinasi spesifitasnya masih rendah kan itu tadi ya. Tapi kalau kita yakin kita tuh endemi, kita yakin kita sebenarnya hampir selalu kena dengan dengue terus, sebetulnya cuma nggak sakit, ya diberikan juga monggo. Jadi kalau saya ditanya, sebagai dokter saya katakan sebaiknya tetap periksa dulu untuk kita mendapatkan kepastian kita siap divaksinasi dengue. Begitu. Baik dok. Dua pertanyaan terakhir ya dok. Ini Ya, dari ye. Dokter Hendri Pranoto nih dok. Ya, Masalah di IgG dengue adalah di interpretasinya. Bila cut off yang dipakai rendah, hasil positif bila kata dipakai rendah, hasil positif bisa dari anamnestik, respons, ya. atau infeksi terdahulu gitu ya dok ya. Bisa dari vaksin, bisa dari infeksi dengue sekunder saat ini. Untuk itu, apakah lab perlu mencantumkan nilai cut off yang dipakai untuk IgG dengue
karena ada reagen yang pakai cut off tinggi untuk IgG dengue untuk menyingkirkan IgG dari anamnestic response, dok. Ya, betul. Memang ada yang sengaja mematok tinggi dengan harapan dia hanya hanya akan mendeteksi yang memang benar-benar itu respon dari infeksi yang baru berlangsung. Bahwa itu adalah secondary atau secondary, ya maksudnya yang baru berlangsung itu kan bisa dia dia secondary mungkin sudah ketiga keempat ya, tapi dia sudah bukan yang primer gitu. Tapi ada juga yang memang menggunakan terendah, harapannya memang untuk mendeteksi riwayat pernah kena. Nah ini saya kembali pada sisi klinis kita. Kalau ini terjadi pada orang yang datang dengan klinisnya itu memang mengarah ke suatu dengue, maka menggunakan cutoff tinggi menjadi penting untuk memilah betul-betul bahwa demamnya saat ini itu betul-betul karena non primary dengue infection. Artinya non primary itu bisa sekedar bisa ketiga keempat ya. Artinya bukan primary begitu. Jadi kalau ini ada orang yang datang tanpa keluhan apa-apa, nggak ada masalah apa, dia cuma pengen tahu bahwa saya pernah kena nggak ya dengan dengue. Lah kita sebaiknya menggunakan yang rendah justru untuk bisa mendeteksi ketika ternyata dia pernah kena entah kapan gitu. Nah ini bagaimana menggunakan tentu kembali pada titik kondisi saat itu yang dibutuhkan oleh pasien. Demikian. Baik, dok. Oke. Menutup pertanyaan nih, dok ya. Ini Ya, sekaligus ye. ini ya, dok. Ya, ini memang banyak-banyak ini ya, dok, pertanyaan karena NS1 itu dulu seperti yang awam-awam tahu juga kan, dok, pada demam Di kurang dari tiga awal-awal hari ya, SPY, dok, 1 sampai 3 hari ya, dok ya. Nah, betul. tadi dipaparkan bisa sampai 5 hari ya, dok ya, yang Ya, dari WHO tadi ya, dok. Mungkin ada betul. perkembangan gitu, dok, Baik. bisa disampaikan, Sebenarnya dok. bukan perubahan, bukan. Yang tadi digambarkan pada primary infection, ketika kita belum punya antibodi apa-apa, maka NS1 akan bertahan relatif lama. Maka bisa saja dia melewati 3 hari. Dan Hmm. sampai hari kelima, mungkin hari keenam, mungkin juga sampai agak panjang gitu. Karena tubuh kita belum memiliki antibodi. Tapi pada posisi sudah bukan non primary, sudah bukan primer, maka tubuh kita sudah punya antibodi. Ketika itulah maka NS1 bertahannya tidak lama. Maka seperti yang tadi sampai hari ketiga tadi, begitu. Nah, mengapa kita secara umum mengatakan sampai hari ketiga? Karena kita tidak membingungkan. Karena toh sebetulnya sekali lagi ini endemis, jarang sekali orang itu mengalami primary, maka kita gunakan yang mudah aja dengan 1 sampai 3 supaya tidak membingungkan orang begitu ceritanya. Tapi bagi kita yang paham sebetulnya kalau nanti ketemu ini sebenarnya hari kelima tetap ada, ya itu berarti orang ini kemudian besar memang betul-betul dia primary betul. Atau mungkin sudah saking lamanya antibodinya sudah sangat turun sekali juga mungkin. Tapi intinya adalah NSB-nya bertahan lama karena tubuh kita tidak cukup memiliki antibodi sehingga antigennya itu bertahan cukup lama melewati hari ketiga. Demikian. Ya, baik. Itu Oke, sekaligus menjelaskan ya, dok ya. Berarti memang siap. memang paradigma di awam 1 sampai 3 hari juga itu cukup benar ya, dok ya. Oh, Karena benar, kan tidak salah, tidak yang salah, ya tidak salah. untuk Ye. yang primary mungkin masih bisa melewati lebih dari 3 hari gitu ya, dok Betul, ya. Tapi kalau betul. untuk yang Ye. sekunder justru baiknya ya 1 sampai 3 hari karena kita juga banyak terpapar sebenarnya di Betul, betul. endemi ini ya, dok ya. J. Baik, Ya. Dokter Tonang, mohon maaf Baik. waktunya lebih dari setengah jam, Ya, dok. terima Terima kasih kasih. banyak ya, Mohon maaf, saudara dok. sekalian, kalau jawabannya kurang memuaskan atau kalau saya salah mohon segera dikoreksi ya, karena yang namanya menapa belajar tuh ya ada saatnya harus dikoreksi juga. Ya, semoga ada Ini manfaatnya, Maturun, Mbak Rina. ya bermanfaat Terima banget, kasih dok. Ini saudara sangat sekalian. mencerahkan, J. dok. J. Terima kasih banyak, dok. Sampai ketemu Siap. lagi, J. Bapak Ibu dokter sekalian, di Kulap di tanggal 15 Juni dengan eh, terkait dengan pemeriksaan terkait dengan hepatitis B. Terima kasih Ya. banyak, Dokter Tonang Oke. dan Nanti Bapak Ibu 15 dokter. Juni saya gantian jadi peserta ya. Iya, baik, dok. Ya, Terima kasih, oke. dok. Siap. Ya, terima kasih. Saya izin Terima mohon kasih, pamit. Matur dok. selamat siang semua saudara Selamat sekalian. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter Tonang. Terima kasih.